Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Desmita MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, saya Konisa Hanifah dengan NIM 2103387 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya izin mempresentasikan praproposal saya, yaitu tentang pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis quantum learning untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa SMA. Yang bab 1 ada pendahuluan, yang pertama itu ada latar belakangnya. Di bagian latar belakang ini terdapat beberapa pokok-pokok pikiran. Yang pertama itu ada pemahaman konsep. Pemahaman konsep peserta didik itu cenderung rendah yang mengharuskan guru itu mencari solusi. Ini berdasarkan Riani et al. 2021. Peserta didik itu kesulitan memahami konsep fisika sehingga semakin menambah permasalahan yang ada. Fisika tanpa adanya aplikasi konsep itu diduga dapat membuat peserta didik terjebak dalam sebuah mindset bahwa persamaan-persamaan fisika itu harus dihafalkan. Hal itu juga merupakan salah satu penyebab yang dapat membuat peserta didik itu kurang tertarik dalam mempelajari fisika. Pokok pikiran selanjutnya itu, pembelajaran fisika itu biasanya menggunakan metode ceramah, di mana penggunaan sumber belajar itu masih terbatas pada penggunaan bahan cetak berupa buku paket. Sesekali guru menggunakan slide presentasi berupa PowerPoint. Setelah guru menyampaikan materi, peserta didik itu diminta untuk mengerjakan latihan soal dari buku paket. Pokok pikiran selanjutnya, jika pemahaman konsep peserta didik yang rendah ini terus dibiarkan, maka akan berdampak buruk bagi peserta didik, di mana peserta didik akan kesulitan menyelesaikan kemampuan matematis lainnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik itu, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang menampilkan animasi bergerak dengan aplikasi Makromedia Flash. Penggunaan media dalam pembelajaran itu dapat membangkitkan keinginan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi peserta didik. Nah, salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan adalah metode quantum learning. Metode ini merupakan pendekatan guru yang tidak hanya menjajarkan materi kepada peserta didik, dapat memfungsikan kedua belahan otak, kanan dan kiri pada fungsinya masing-masing. Ketika menerapkan metode ini, seorang guru diharapkan dapat menghubungkan materi yang bersifat abstrak ke dalam pengetahuan real yang dapat dipahami oleh peserta didik. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Dari latar belakang yang dicakupan, didapatkan identifikasi masalahnya. Yang pertama itu terbatasnya sumber belajar bahan fisika yang dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan belajar peserta didik pada guru di lingkup sekolah. Penggunaan sumber belajar pada mata pelajaran fisika masih terbatas pada penggunaan bahan cetak berupa buku paket. Yang kedua, metode ceramah masih mendominasi dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik kurang aktif dan terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik kesulitan memahami konsep fisika karena materi banyak yang bersifat abstrak dan peserta didik terjebak dalam mindset bahwa materi fisika itu harus dihafalkan. Dan yang keempat, pentingnya media pembelajaran sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan pembelajaran, namun belum banyak dioptimalkan dalam pembelajaran sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang sesuai. Adapun pembatasan masalahnya, yang pertama itu media yang dikembangkan yaitu media interaktif berbasis quantum learning. Yang kedua, pemahaman konsep fisikanya itu dibatasi dari ranah kognitif C1 sampai dengan C4. Dan yang ketiga, materinya itu dibatasi pada hukum Archimedes untuk peserta didik kelas 11 semester 2. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis quantum learning sebagai hasil pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar dan pemahaman konsep peserta didik kelas 11 SMA. Yang kedua, berapa besar peningkatan pemahaman konsep fisika peserta didik kelas 11 SMA negeri
yang menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis kuantum. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, menghasilkan produk media pembelajaran interaktif berbasis quantum learning yang layak digunakan untuk meningkatkan minat belajar dan pemahaman konsep peserta didik kelas 11 SMA. Yang kedua, mengetahui besar peningkatan pemahaman konsep fisika peserta didik kelas 11 SMA yang menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis quantum learning. Dan ini ada manfaat dari penelitiannya itu secara teoritis, bagi peneliti dan bagi pengembangan teori, dan secara praktis bagi guru dan bagi peserta didik. Selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian pustakanya. Yang A itu ada kajian teori. Nah, yang pertama itu ada hakikat fisika. Jadi, fisika merupakan fisika itu pada hakikatnya merupakan sebuah kumpulan pengetahuan atau cara berpikir dan cara untuk penyelidikan. Hakikat fisika itu terbagi menjadi beberapa, yaitu sebagai fisika sebagai produk, yaitu pemenuhan kebutuhan manusia itu tidak terlepas dari interaksi dengan alam. Selanjutnya, fisika sebagai produk itu terdiri dari fakta, konsep, prinsip, dan hukum, teori, rumus, dan model. Selanjutnya ada fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses itu memberikan gambaran bagi para ilmuwan bekerja melakukan penemuan. Jadi pemahaman fisika sebagai proses ini berkaitan dengan fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Selanjutnya ada fisika sebagai sikap. Jadi fisika sebagai sikap itu diawali dengan adanya rasa ingin tahu dan pemikiran-pemikiran yang melandasi seseorang untuk bertindak dan bersikap dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan percobaan yang diiringi dengan sifat objektif, jujur, dan terbuka. Selanjutnya, untuk poin berikutnya ada pembelajaran fisika. Di sini dijelaskan mengenai penjelasan pembelajaran fisika. Jadi pembelajaran fisika itu merupakan suatu proses terjadinya interaksi antara subjek, pelajar, peserta didik, dan pengajar sebagai usaha mencapai tujuan pembelajaran fisika yang salah satunya itu yaitu memahami konsep fisika. Poin selanjutnya itu media pembelajaran interaktif. Media ini ada terbagi menjadi yang pertama media pembelajaran. Media pembelajaran ini alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyalurkan dan memperjelas informasi yang disampaikan saat pembelajaran agar peserta didik dapat menerima makna dari tujuan pembelajaran. Media pembelajaran ini dapat meliputi seperti buku, tape recorder, kaset, video, kamera, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Nah, untuk selanjutnya, kelebihan dari media pembelajaran ini yaitu media sangat membantu peserta didik untuk memahami konsep dari materi pelajaran yang diberikan. Selain itu, media ini juga diharapkan dengan adanya media ini peserta didik lebih berminat untuk mempelajari fisika. Selanjutnya ada multimedia pembelajaran interaktif. Merupakan media yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga guna adapun contohnya yaitu seperti aplikasi game dan lain-lain. Selanjutnya, pembelajaran berbasis komputer. Jadi pembelajaran ini menggunakan software komputer berupa materi yang komputer yang berisi pembelajaran dalam bentuk latihan-latihan. Salah satu programnya yaitu seperti Macromedia Flash atau program animasi yang lainnya. Dan ini merupakan contoh dari
media interaktif makromedia flash pada proposal penelitian ini. Selanjutnya dibahas tentang quantum learning. Di sini ada membahas pengertiannya. Metode quantum learning ini merupakan metode pembelajaran yang mencakup aspek global atau menyeluruh. Adapun karakteristik metode ini, pendekatannya bersifat menyenangkan sehingga peserta didik itu lebih memahami informasi yang diberikan dan lebih antusias dalam mengikuti rangkaian proses pembelajarannya. Adapun karakteristiknya yaitu berpangkal pada psikologi kognitif, bersifat humanistik, bersifat konstruktivis, berupaya memadukan, memusatkan perhatian pada interaksi, dan sebagainya. Tujuannya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menciptakan proses belajar yang menyenangkan, menyelesaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan, membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir, dan membantu percepat dalam pembelajaran. Keunggulannya yaitu, dan ini merupakan keunggulan dari metode pembelajaran quantum learning. Dan ini merupakan kelemahan dari metode quantum learning. Poin selanjutnya yaitu prinsip quantum learning. Nah, ini ada beberapa prinsip-prinsip quantum learning. Selanjutnya, manfaat quantum learning. Adapun sintak model quantum learning itu ada tumbuhkan, alami, damai, demonstrasi, ulangi, rayakan, dan perayakan. Selanjutnya ada poin pemahaman konsep. Di sini menjelaskan tentang pemahaman konsep fisika. Selanjutnya ada di sini materi tentang yang dibahas yaitu hukum Archimedes. Ini merupakan materi dari hukum Archimedes. Penelitian yang relevan. Ada beberapa penelitian. Yang pertama itu Riza Rifatul Aswani 2019 dengan judul penelitian pengembangan media pembelajaran. Alan in Wonderful Chamber Basis Quantum Learning, pokok bahasan laju reaksi. Di sini variabel yang berbedanya itu yaitu pokok bahasanya di sini membahas tentang laju reaksi, sedangkan pada proposal saya itu tentang materi hukum Archimedes. Yang kedua, dengan judul penelitian pengembangan media biologi interaktif, materi sistem pembangunan. Di sini juga variabelnya yaitu di sini pembelajaran biologi dan meningkatkan minat belajar. Yang ketiga yaitu Raimondos Tabulaga 2020. Nah, di sini juga berbeda dengan variabelnya yaitu medianya berupa latihan soal dengan makromedia flash. Selanjutnya kerangka berpikir. Ini merupakan bagian dari kerangka berpikir, di mana selanjutnya bab ketiga yaitu metode penelitian. Yang A, desain penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research and development atau R&D.
Pada pengembangan penelitian ini menggunakan model pengembangan Forde model yang terdiri dari 4 tahap, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Poin selanjutnya ada subjek penelitian. Nah, subjek penelitiannya itu yaitu dilaksanakan di SMA dengan subjeknya kelas 11 IPA semester 2. Poin selanjutnya ada jenis data. Nah, jenis data yang digunakan itu ada data kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama itu kualitatif diperoleh dari validasi dosen ahli dan guru fisika serta respon siswa yang berupa komentar dan saran sebagai bahan revisi media pembelajaran yang diperkembangkan. Yang kedua, ada data kuantitatif, itu diperoleh dari hasil validasi dosen dan guru berupa skor penilaian. Terus, selanjutnya data pemahaman konsep awal dan akhir menggunakan pretest dan post-test. Selanjutnya, data respon peserta didik terhadap media pembelajaran berupa skor dengan teknik pengukuran skala 1-5. Dan terakhir, data berupa skor penilaian angket minat peserta didik dengan teknik pengukuran skala 1-5. Poin selanjutnya, instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitiannya itu yang pertama ada instrumen pembelajaran. Terdiri dari ATP, modul ajar, media, pembelajaran berbasis quantum learning. Yang kedua, instrumen pengumpulan data. Pada instrumen ini yang pertama itu dinilai yaitu lembar penelitian kualitas media pembelajaran. Adapun aspeknya ada aspek kelihatan isi, kebahasaan, tampilan media, kemudahan penggunaan, dan muatan quantum learning. Selanjutnya, lembar angket respon peserta didik terhadap media. Poin selanjutnya, lembar angket minat belajar. Dan yang terakhir, lembar tes pemahaman konsep. Poin selanjutnya, teknik pengumpulan data itu dilakukan dengan 2 cara, yaitu tes. Tes ini dengan pengumpulan data menggunakan tes untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta didik. Yang kedua, non-tes. Non-tes ini melakukan observasi, pemberian angket, dan dokumentasi berupa penilaian media, post-test, dan pre-test. Selanjutnya, ada teknis analitis datanya, ada data kualitatif terdiri dari saran dan komentar pada kelayakan media, dan data kuantitatif ini, sebagai bahan revisi media yang dikembangkan. Data kuantitatif ada analisis media pembelajaran yang berbasis quantum learning. Yang pertama itu ada analisis kelayakannya dengan SBI atau standar baku ideal yang digunakan untuk menentukan kelayakan. Yang kedua, analisis hasil respon peserta didik terhadap media. Dan yang terakhir, analisis tes pemahaman konsep peserta didik meliputi analisis validitas isi soal pretest dan post-test. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.